Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Putri, guru matematika di SMPN 26 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sekolah kami berada di salah satu daerah yang belum terjamah oleh sinyal, tepatnya Pekon Pagar Dalam. Pada akhir tahun 2022 lalu, sekolah mendapatkan bantuan Chromebook sebanyak 15 unit beserta proyektor dari pemerintah. Dan seiring dengan kurikulum merdeka yang sudah mulai diterapkan pada tahun ajaran ini, paradigma belajar mengajar saya juga mulai berubah. Belajar dari platform Merdeka Mengajar bahwa salah satu pendekatan yang baik digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setiap murid dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi dituntut untuk menghadirkan beragam sumber belajar yang dapat mengakomodir kebutuhan murid tersebut. Disinilah tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru harus dapat memfasilitasi setiap kebutuhan murid dengan menghadirkan bermacam sumber dan strategi belajar mengajar di tengah keterbatasan akses. Sehingga saya tertantang untuk dapat memanfaatkan aset sekolah berupa Chromebook secara offline dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun tantangannya adalah 1. Murid belum pernah sama sekali menggunakan Chromebook. 2. Pemanfaatan Chromebook secara offline membutuhkan waktu dalam mendistribusikan sumber dan media pembelajaran karena dilakukan secara manual di sekolah. Adapun strategi praktik baik yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. 2. Menganalisis hasil asesmen. Dari hasil asesmen non-kognitif diperoleh 60% siswa berada pada gaya belajar kinestetik dan 40% siswa berada pada gaya belajar visual. Dan dari hasil asesmen kognitif, 40% murid berada pada tingkat pemahaman sedang dan 60% murid berada pada tingkat pemahaman rendah. 3. Merancang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan adalah diferensiasi proses, konten, dan produk terhadap gaya belajar dan kesiapan belajar murid. 4. Membuat media video pembelajaran, kemudian mendistribusikan ke setiap Chromebook. 5. Merancang tahapan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah merefleksikan praktik baik. Berikut adalah praktik baik saya dalam pemanfaatan Chromebook dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah tanpa akses internet pada materi relasi di kelas 8. Nah, Ibu minta satu orang yang bisa memimpin doa untuk teman-temannya, yuk. Saya, Bu. Oke, ada Irman, silakan pimpin doanya, Nak. Oke, teman-teman. Agar pembelajaran kita ini mendapat berkah, alangkah Si Mono. berusaha, Bu. Widih, keren. Agres di Adila. Dokter, Bu. Waduh, mantap. Ini kita akan mempelajari mengenai apa itu relasi dan bagaimana cara menyajikan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, Ajija. Bisa nggak kalian menghubungkan kumpulan-kumpulan yang sudah kita temukan di dalam video tadi? Ada yang bisa? Ya, Nova, silakan. Bisa, Bu. Oke, apa itu nak hubungannya? Misalnya hubungan kumpulan murid kelas 8. Udah kuat, silakan dikuatkan ya, Nak. Ya, Bu. Ada yang tahu salah satunya relasi apa? Oke, silakan Ilyas. Ayah dengan anak. Oke, bagus. 3 nama relasi yang ada di lingkungan sekitar kamu. Fiona dulu yuk, bacakan hasilnya aku mengenai relasi yang sudah kami temukan. Bagaimana menghubungkan dua buah himpunan
Katanya relasi di sini. Naik LKPD. Ini juga silakan didiskusikan dalam kelompok karena akan sekaligus kita presentasikan. Apakah tidak? Apa nak? Iya benar sekali Pak Kodari. Ini saatnya untuk persentase. Nah, oke, Aditya kelompok berapa nak? Oke, silakan ke depan Aditya untuk beri tepuk tanganmu dong. Sedang persentase, kita Mendengarkan. oke, yuk. Relasi adalah suatu hubungan anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi, cara penyajian relasi ada 3. Relasi diagram panah, relasi. Ada berapa cara menyatakan himpunan? 3. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, Nah, perasaan kamu pada pembelajaran hari ini boleh digambarkan, boleh dituliskan. Apa hal yang baik yang sudah kamu peroleh dari pelajaran kita hari ini? Adapun hal yang sudah baik dari praktik yang saya lakukan adalah murid merasa senang dan termotivasi dalam belajar menggunakan Chromebook. Bahkan ada beberapa murid yang termotivasi untuk menabung agar kelak bisa membeli Chromebook. Murid juga merasa puas sudah dapat menjawab soal dengan benar karena soal sudah disusun sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dan yang terakhir, murid juga merasa aktif, antusias, dan juga bebas dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, investigasi, menonton video, dan juga presentasi. Karena dalam pembelajaran tersebut mereka dapat bergerak secara aktif. Keterbatasan akses sinyal bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk terus belajar dengan cara yang menyenangkan. Saya akan terus berkomitmen memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran, terutama fitur-fitur yang dapat digunakan secara offline, dan juga menghadirkan beragam strategi dan sumber belajar yang menyenangkan di kelas, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid saya. Sekian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum.